Baik hadirin pemirsa warganet dimanapun Anda berada, inilah debat publik ketiga Pilkada Serentak Kabupaten Kota Baru 2020. Baik, tibalah kita pada saat penyampaian visi dan misi. Pada penyampaian visi dan misi ini, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi dengan durasi waktu 4 menit. Dan kesempatan pertama ini akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Silahkan, waktu Anda 4 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Kota Baru, yang saya hormati Bawaslu seluruh jajaran, yang saya hormati Paslon nomor 2, yang saya hormati moderator, yang pembawa acara, yang saya hormati seluruh kru Duta TV yang berhadir pada kesempatan ini, dan tim sukses kami yang berhadir pada kesempatan ini, yang sekaligus guru saya semua yang berhadir. Visi misi SCA tahun 2021-2025, visi terwujudnya masyarakat Kota Baru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan. Misi meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan pemenuhan layanan infrastruktur yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kualitas masyarakat yang lebih religi, lebih sehat, cerdas, dan kreatif serta terampil. 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang melayani, akuntabel, dan transparan. Penyelarasan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, memperkokoh NKRI. Capaian pembangunan yang sudah kami kerjakan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat antara lain pelabuhan feri seluruh, juga Teluk Gosong, kemudian Sungai Bali, Sigam, Tarjun, Pelabuhan Pulau 9, Marabatuan, dan Labuan Barat dan Marabatuan, wujudkan program sesuai dengan target yang diberikan untuk program Presiden adalah tol laut. Pembangunan kawasan Rampah Indah kami rencanakan, insya Allah ini sudah kami lakukan peletakan batu pertama adalah 54 miliar. Pabrik pengalengan ikan akan dibangun di Sigam. Tahun depan juga pabrik es berskala 150 ton per hari, dan biaya investasi 27 miliar. Untuk pelayanan kebutuhan masyarakat 17.500 nelayan di Kabupaten Kota Baru, besar dan skala kecil, yang akan memanfaatkan pabrik es tersebut. Karena kita kebutuhan pabrik es sangatlah minim, sehingga alhamdulillah ada investasi yang bisa masuk untuk akan membangun tahun depan. Pembangunan RSUD Pratama Sengayam direncanakan tahun depan adalah 46 miliar. Alhamdulillah sudah semua selesai, tinggal pembangunan di tahun 2021. Bantuan alat kesehatan salah satunya CTI di Rumah Sakit Jaya Sumitra. Pembangunan rumah kemasan untuk meningkatkan nilai jual produk UKM di Kota Baru yang kita bangun di posisi saat ini ada di sebelah sebelum rumah sakit umum. Ini sudah dilaksanakan. Dan juga bantuan. Baik, cukup, waktu habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kemudian saya memberikan, tidak ada tepuk tangan, kecuali saya yang meminta Anda tepuk tangan, karena masih ada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi dengan waktu
4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU, Ketua Bawaslu beserta jajaran, pasangan calon nomor urut 1, tim perumus, moderator, hadirin, pemirsa, warga Bumi Saijaan yang kami cintai dan kami banggakan. Secara garis besar, visi misi yang diusung oleh Dua Bihadi, tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Daerah yang maju dan sejahtera adalah daerah yang mampu menyediakan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan keagamaan, menyediakan jalan, jembatan, listrik dan air, mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam daerah dan kearifan lokal serta budaya, memaksimalkan potensi berbagai sektor dengan konsep ramah lingkungan, mengembangkan sistem pemerintahan yang benar, solutif, transparan bagi masyarakat. 5 poin di atas merupakan garis besar misi Dua Bihadi yang akan dilakukan secara bersamaan dan harus berkesesuaian dengan rencana pembangunan nasional. Berbagai upaya pembangunan di daerah tentu harus selaras dengan rencana pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah daerah dalam merencanakan dan membangun daerah berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah dan hasil musrenbang yang semuanya mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam konteks penyelarasan pembangunan untuk membangun kepaduan arah strategis pembangunan Indonesia, kami Dua Bihadi akan melanjutkan visi dan rencana pembangunan kepala daerah sebelumnya yang baik bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dua Bihadi tidak alergi dengan program yang sedang berjalan sepanjang itu bermanfaat buat rakyat. Pembangunan itu sifatnya berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah kami Dua Bihadi ingin menuntaskan pembangunan rumah sakit di Setagen dan perkantoran Pemda terpadu di Sebelimbingan, menindaklanjuti pembangunan jembatan penghubung pulau laut daratan Kalimantan di Tanjung Serdang, menindaklanjuti masalah kawasan ekonomi khusus Mekar Putih, menindaklanjuti masalah PI dan dana bagi hasil migas di Blok Sebuku, Pulau Lari-Larian. Beberapa persoalan daerah Kota Baru yang krusial yang dihadapi saat ini: mengangkat derajat kemandirian daerah, meningkatkan sebagian dana perimbangan, dan peningkatan standar pelayanan minimum pelayanan publik dan pemerintahan Kota Baru, serta isu ekonomi tentang lapangan pekerjaan, ketimpangan kesejahteraan, dan marginalisasi pembangunan. Kemudian menyelaraskan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang mutlak harus dilaksanakan oleh kepala daerah. Tidak mungkin kita berjalan atau membangun sendiri tanpa campur tangan langsung pemerintah provinsi dan pusat. Ibarat kata bupati, wakil bupati, sekda, legislatif dan seluruh SKPD harus menyiapkan lokomotif yang unggul yang akan berjalan kencang untuk memakmurkan kesejahteraan dan keunggulan Kabupaten Kota Baru dengan membawa atau menarik gerbong-gerbong program pembangunan serta dana dari provinsi dan pusat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang tibalah kita memasuki segmen kedua, di mana segmen ini akan menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat, di mana masing-masing pasangan calon akan menjawab, diberikan waktu selama 3 menit, kemudian ditanggapi oleh paslon lainnya dengan durasi waktu 2 menit, dan ditanggapi kembali atau disanggah dengan durasi waktu 2 menit. Terkait penyelarasan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional. Kota Baru adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan dengan garis pantai terpanjang. Potensi ini merupakan salah satu berkah bagi Kabupaten Kota Baru terkait potensi bidang kelautan yang sangat berlimpah, yang terdiri dari sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber mineral, serta infrastruktur bangunan kelautan.
Potensi bidang kelautan ini jika dikelola secara maksimal akan mampu menjadi penopang utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah Kabupaten Kota Baru. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, bagaimana sinkronisasi kebijakan dengan nawacita pembangunan nasional dalam optimalisasi potensi kelautan tersebut? Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang kami cintai dimanapun Anda berada. Suatu daerah, bahkan negara sekalipun, bila ingin maju, ada 3 kunci yang perlu kita perhatikan. Yaitu, pertama adalah sumber daya manusia itu sendiri yang harus dimiliki, yang mumpuni dan penempatan sesuai bakat dan kemampuan di bidangnya masing-masing. Kedua, ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Dan alhamdulillah kita dianugerahi laut di Kota Baru yang begitu banyak ikan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ketersediaan energi dan teknologi. Apabila ketiga hal tersebut dimiliki oleh daerah ataupun suatu negara, maka akan terwujud masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan merdeka. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka. Adapun program yang telah dilaksanakan melalui penyelarasan pembangunan daerah provinsi dan nasional dan memperkokoh NKRI akan disampaikan oleh Bapak Haji Said Djafar Alaidrus. Berhasilnya mendapatkan dana bantuan pembangunan jalan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain ruas jalan Tanjung Serdang, Lontar, strategi provinsi yang sudah kami lakukan, dan sambil ini karena dananya sudah ada, ini terus berjalan yang kita kerjakan. Pengembangan wisata, kita sudah tahu bahwa pengembangan wisata saat ini sangatlah menunjang di kita semua, karena ini bisa dirasakan. Apalagi ini ada juga kita bangun dengan wisata kita, mengembangkan wisata kita di Gunung Mamake. Juga pembangunan rumah nelayan yang ada di Oka-Oka, ini sudah juga dilaksanakan. Kemudian ada CSR, ada 700 miliar. Tadi beliau baru menjanjikan bahwa akan nanti dibangun. Kami insya Allah tahun depan kami sudah lakukan, karena ini sudah ada dananya, jadi bukan lagi janji, tapi ini sudah dapat terwujud, kita laksanakan. Termasuk juga jalan lingkar Kabupaten Kota Baru, insya Allah tahun depan juga kita lakukan. Kemudian juga untuk menyelesaikan rumah sakit kita yang ada di Kabupaten Kota Baru, juga dari anggaran yang CSR yang sudah kita dapatkan, sehingga ini terus berjalan dan berkelanjutan untuk mensejahterakan masyarakat. Waktu Anda sudah habis, dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Bagaimana mensinkronisasikan antara program kabupaten, kemudian provinsi, kemudian pusat. Kami akan, setelah diberikan kesempatan oleh masyarakat atas ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan membuat RPJMD. Ini harus bersumber dari rencana jangka panjang nasional, rencana jangka panjang menengah nasional, dan juga harus terintegrasi dengan rencana jangka panjang provinsi dan juga rencana jangka panjang menengah provinsi, supaya program-program terintegrasi. Salah satu contohnya nanti adalah kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus ini sangat sesuai dengan program nawacita Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau, karena nanti di kawasan ekonomi khusus itu
dikembangkan pelabuhan ekspor impor, pelabuhan samudra. Ini harus kita integrasikan dengan pusat agar pembiayaan nanti bisa berupa pro finance sharing. Pusat menganggarkan infrastrukturnya, kemudian nanti pemerintah kabupaten memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal perizinan dan sebagainya. Sementara dengan provinsi nanti itu akan terintegrasi dengan tol dari Banjarbaru menuju Tanah Bumbu, kemudian terkoneksi dengan jembatan, selanjutnya terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus yang akan kita kembangkan. Kami berharap nanti kawasan ekonomi khusus yang menjadi keunggulan Kabupaten Kota. Cukup, waktu habis. Terima kasih, dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik. Jadi mengenai peningkatan mengenai daya saing ekonomi, sebenarnya pada hari ini kami sudah melakukan semua itu untuk kemajuan daripada membangun transportasi dan juga membangun pelabuhan yang ada di Lontar. Ini sudah berjalan. Ini adalah wujud daripada investor juga sudah kita lakukan. Sudah ada beberapa investor, kemudian terus pengembangan industri lain. Tentu ini adalah mendorong daripada peningkatan daripada kemajuan daripada kesejahteraan daripada masyarakat untuk mengembangkan Kabupaten Kota Baru yang lebih baik ke depan. Dan juga ini yang kita sudah lakukan adalah beberapa yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada pelabuhan kapal yang selaras dengan pusat adalah penyeberangan Pulau Sebuku dan Teluk Gosong, kemudian Sigam dengan Tanjung Batu, kemudian Kota Baru dengan Pulau Marabatuan, dan juga Matasiri yang sudah kita lakukan, sehingga perekonomian daripada masyarakat akan dapat kita angkat. Karena adanya, tentu bagaimanapun kita ingin cita-cita transportasi, kemudian juga infrastruktur jalan tidak kita kembangkan, maka itu hanya angan-angan belakang. Tentu yang harus kita kembangkan duluan adalah transportasi, sehingga juga sama dengan wisata. Kalau infrastrukturnya tidak kita lakukan, maka tidak akan mungkin wisata bisa berkembang. Maka dari itu adalah infrastruktur yang paling utama untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Cukup, waktu habis. Terima kasih. Dan sekarang saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Mohon simak baik-baik. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Akan tetapi yang menjadi persoalan dan tidak terkecuali Kabupaten Kota Baru adalah terbatasnya jumlah uang yang dimiliki daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Sebagai contoh, ketergantungan keuangan Kabupaten Kota Baru terhadap pusat terus-menerus meningkat dengan rata-rata hampir mencapai 72%. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, bagaimana koordinasi keuangan dan pembangunan yang akan saudara lakukan, baik dengan pusat, provinsi, maupun antar institusi di tingkat Kabupaten Kota Baru itu sendiri untuk dapat memenuhi terbatasnya keuangan dan minimnya program pusat di daerah? Silahkan, waktu Anda 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Kami akan membagi tugas nanti dengan Wakil Bupati. Saya bertugas melakukan lobi-lobi ke pusat, diantaranya ketemu dengan menteri, dirjen, direktur, karena memang kita harus menyadari hampir 90%, sebetulnya bukan 70%, hampir 90% ketergantungan kita pada pusat. Dan pusat itu di APBN 2020 itu 2.540 triliun. Ini besar sekali. Sehingga lobi-lobi ke pusat dengan menggunakan
jaringan-jaringan kita di sana itu sangat dibutuhkan. Semisal anggota DPRD kita daerah pemilihan di sini, ini bisa kita maksimalkan keberadaan mereka di sana dalam rangka mengusulkan dan mendukung program-program yang ada di Kabupaten Kota Baru, sehingga sebagian bisa didanai dari pusat dan sebagian juga bisa didanai dari provinsi, sebagian juga bisa didanai dari kabupaten. Dalam rangka meningkatkan kemandirian, kami nanti akan memaksimalkan salah satu instrumen peningkatan pendapatan asli yang selama ini tidak digarap adalah pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah kita mati suri. Ini kan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, ini anomali. Karenanya kami nanti jika kami diberikan kesempatan untuk memimpin Kabupaten Kota Baru, kita akan membuat banyak perusda nanti yang mengelola seluruh potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kota Baru. Misalnya sektor perikanan, sektor perkebunan, sektor perikanan, dan lain-lainnya. Sektor itu akan kita inikan. Begitu juga nanti kita berharap moratorium pembangunan pabrik semen nanti akan dicabut dalam rangka mendukung keberadaan IKN. Ini nantinya perusahaan daerah kita akan mengusulkan izin perizinan nanti sendiri yang dikelola oleh Perusda, kemudian nanti bisa meng-hire investor, KSO dan sebagainya. Begitu juga pengelolaan aset-aset lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Sebab kalau terus-menerus kita tergantung kepada pusat, ketinggian pusat, ini nanti akan berakibat apabila pusat mengeluarkan polisi pengurangan anggaran, tentu akan berdampak terhadap program yang sudah kita anggarkan. Karena itu kemandirian fiskal kita juga harus dipacu, jangan terus mengalami penurunan. Bahkan tidak ada peningkatan sama sekali sejak Pak Erhami menyerahkan sampuk pemerintahan kepada kami. Nah, karenanya jika nanti diberikan kepercayaan kepada kami, sekali lagi kami akan maksimalkan salah satu instrumen yang selama ini tidak diberdayakan, yaitu pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Masih ada waktu? Cukup, terima kasih. Dan selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, Bu Moderator yang sudah diberikan kesempatan kepada kami, tentunya apa yang disampaikan dari Paslon 2 tentunya ingin agar sinkronisasi dengan pusat, bahwa pada saat ini di era kami 4 tahun 8 bulan ini kami sudah laksanakan semua itu. Jadi bahkan Kota Baru alhamdulillah ini selalu mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat, karena hubungan komunikasi, hubungan juga selaras dengan provinsi, sehingga jalan kami mendapatkan hari ini aja, tahun depan kami mendapatkan sampai kurang lebih 200 miliar untuk pembangunan jalan. Dan ini bukan janji, dan ini wujud, dan sudah kami anggarkan ada beberapa jalan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini yang anggaran tahun 2020 ke 2021. Dan ini sudah kami lakukan, dan juga beberapa nelayan dari para perikanan, kami juga ada beberapa bantuan dari alat tangkap, mesin dan lain-lainnya. Ini berjalan juga, insya Allah tahun depan maka kami akan berikan kepada nelayan-nelayan kembali dengan kelompok-kelompok yang ada. Dan ini mudah-mudahan seluruh nelayan yang mendengarkan, maka insya Allah tahun 2021 ada beberapa bantuan kita dari pusat untuk mendapatkan mesin juga yang tenaga gas BPJ, sehingga ini sudah mendapatkan dulu tahun yang lalu kami sudah membagikan, dan tahun depan ini mendapatkan kembali, sehingga juga termasuk sawah padi kita, ini juga sawah padi, dan tahun yang lalu kami mendapatkan juga cukup besar, sehingga bisa kami lakukan ada beberapa percontohan seperti di Pudi, kemudian di Bakau, kemudian juga ada di Salino, juga ada di Brangas. Ini sudah berhasil semua didapatkan oleh masyarakat. Cukup, waktu Anda sudah habis. Dan sekarang saya memberikan kesempatan sekali lagi untuk tanggapan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Yang perlu diperhatikan di Kabupaten Kota Baru ini adalah Kota Baru kaya akan sumber daya alamnya, tetapi PAD kita tidak pernah meningkat.
Ini yang harus kita stressing nanti jika kami diberikan kesempatan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, tentu kami akan memaksimalkan potensi sumber daya alam ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli. Karena ketergantungan pusat yang kian meningkat ini tentu berbahaya bagi kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kota Baru. Manakala terjadi polisi dari pemerintah pusat pengurangan anggaran, tentu ini akan berdampak sekali. Idealnya Kabupaten Kota Baru ini antara PAD dengan antara PAD berbanding APBD itu 50-50. Artinya kalau APBD kita 2 triliun, maka PAD-nya harus 1 triliun. Maka akan lebih bagus kalau rasio PAD itu lebih tinggi daripada dana transfer dari pusat. Itu artinya meningkatkan kemandirian daerah, yaitu jalannya nanti dengan jalan memaksimalkan potensi. Salah satu instrumen peningkatan pendapatan asli yaitu pengelolaan aset dipisahkan, itu yang selama ini baik di provinsi maupun di Kabupaten Matisuri. Padahal ini sebetulnya jalan yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya alam agar bisa maksimal digunakan untuk membangun daerah. Saya optimis nanti apabila program-program kami yang kami lakukan nanti dijalankan, insya Allah APBD Kabupaten Kota Baru bisa menjadi recovery dulu di 2 triliun, kemudian kami menggenjot PAD-nya supaya nanti mendapatkan tambahan menjadi 2,5 triliun. Cukup, terima kasih, dan kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru 2020. Dan sekarang kita memasuki segmen ketiga. Aturannya masih sama dengan segmen yang kedua, dengan menjawab pertanyaan terkait tema memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 2 amplop. Mohon masing-masing calon berdiri berada di tempat masing-masing untuk memilih. Ada amplop A dan amplop B, dan sekarang saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2. Bapak, Anda memilih nomor berapa? Amplop A, amplop B, silakan berada di tempat saja. A, baik. Amplop A yang dipilih oleh pasangan calon nomor urut 2. Mohon simak baik-baik. Materi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perspektif sosiologi politik, otonomi daerah di satu sisi memberi kemandirian bagi daerah, di sisi lain merupakan arus balik problem ancaman keamanan dalam kehidupan bernegara di tingkat pusat yang berpindah ke daerah-daerah. Pada saat ini, di mana daerah masih menunjukkan munculnya jaringan kelompok dari terorisme. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, strategi apa yang Anda lakukan dalam menjaga dan memelihara NKRI di Kabupaten Kota Baru? Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Daerah Kabupaten Kota Baru terdiri dari kepulauan, memang sangat terbuka untuk disusupi berbagai macam masalah, semisal terorisme. Karenanya strategi kami pertama mensinergikan Forkopimda, polisi, TNI ini harus dijamin benar-benar bersinergi dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita dari berbagai macam ancaman. Kedua, kita memerankan di tingkat RT, Lurah, kemudian Kades, ini benar-benar kita maksimalkan tugas dan fungsinya, mendata warganya dan sebagainya. Di samping itu juga kita harus membangun daerah kita, harus membangun infrastruktur dengan baik, dan juga semak-semak belukar dan lokasi-lokasi yang mungkin saja bisa menjadi tempat-tempat sarang teroris atau yang lainnya, itu kita kelola dengan baik, kita maksimalkan supaya
mobilisasi nantinya kalau ada gangguan-gangguan tentu saja bisa cepat dan tepat. Jadi berbagai macam ancaman disintegrasi bangsa itu bisa saja terjadi di Kabupaten Kota Baru, apalagi nanti kalau ibu kota negara kita berpindah ke Kalimantan Timur, tentu Kabupaten Kota Baru menjadi daerah penyangga. Nah, karenanya harus benar-benar dibangun dari berbagai sektor sehingga menutup ruang gerak pelaku-pelaku ataupun orang-orang yang berniat jahat terhadap daerah kita. Penyusupan terorisme umpamanya, atau mungkin juga penyusupan aliran sesat dan sebagainya, itu juga menjadi perhatian kita nanti dalam rangka membangun Kabupaten Kota Baru agar senantiasa aman, damai, dan tentram di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus memastikan seluruh elemen masyarakat waspada, terutama jajaran Forkopimda harus benar-benar bersinergi dan dukungan peralatan anggaran yang cukup agar semua operasional bisa dijamin berjalan dengan baik. Semisal pos-pos kepolisian yang tadinya masih pos pembantu, itu nantinya kita bantu agar definitif menjadi daerah Kapolsek, demikian juga Kodim, sehingga personil TNI dan Cukup, waktu Anda sudah habis. Terima kasih, dan saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, kepada Pak Moderator, terima kasih. Kami akan menanggapi. Tentu kalau kita melihat daripada kesatuan negara kita NKRI ini, tentunya tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut, karena hari ini kebersamaan forum koordinasi beragama ini sudah begitu baik di Indonesia, sehingga apapun adanya tentu kita harus selalu menyatukan forum koordinasi beragama ini, karena bagaimanapun yang biasa muncul adalah karena adanya gesekan persoalan keagamaan, sehingga ini yang biasa ditunggangin. Tapi alhamdulillah kita tahu bahwa forum keagamaan kita di seluruh Indonesia maupun di Kabupaten Kota Baru sangatlah baik, sangatlah kondusif, sehingga kita tidak perlu khawatir. Dan juga kita tahu bahwa Forkopimda, apa yang sudah disampaikan, tentu juga alhamdulillah berperan penting sekali bagaimana melihat daripada kondisi-kondisi. Tentu yang biasa memicu dengan kondisi seperti itu adalah persoalan kesenjangan kehidupan. Tentu ini akan ke depan selalu kita tingkatkan daripada kesejahteraan daripada masyarakat, karena sehingga masyarakat kita kalau mapan kehidupannya tidak akan mungkin adanya terjadi gesekan-gesekan, karena dia pasti akan berada kepada kehidupan daripada masyarakat itu sendiri, karena punya kesibukan-kesibukan dengan ekonominya, usahanya ada apa segala macam. Tentu itu yang perlu kita selaraskan, perlu kita kembangkan, sehingga kebutuhan daripada kehidupan masyarakat kita akhirnya bisa hidup lebih tentram, lebih damai, lebih bahagia lagi ke depannya. Cukup, waktu habis, dan saya memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Kalau kondisi Kabupaten Kota Baru sejak dulu memang sangat kondusif. Tidak pernah lagi ada di Kota Baru ini gangguan-gangguan Kamtibmas yang berisu sara. Tapi kebanyakan biasanya kan penyusupan dari luar, makanya dibutuhkan kewaspadaan. Setiap kali bangsa kita memang dirongrong, karena bangsa-bangsa di luaran sana itu sangat tidak menginginkan Indonesia ini besar. Keberagaman kita ini seringkali diuji, karenanya tidak menutup kemungkinan juga kalau kita lengah, ini juga akan terjadi di ini. Sekali lagi, kalau di internal kita ini bagus, karena forum kerukunan umat beragama itu senantiasa berkoordinasi antar umat beragama, antar golongan, antar suku dan sebagainya, sehingga
untuk di dalam internal kita, saya memastikan sampai kapanpun mungkin tidak akan terjadi sepanjang kita selalu hadir, pemerintah selalu hadir mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat agar tidak terjadi gesekan-gesekan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Paslon nomor 1 tadi. Tapi yang kita khawatirkan karena ke daerah Kabupaten Kota Baru ini sangat terbuka, daerah kepulauan bisa diakses dari berbagai penjuru. Nah karenanya kalau pos-pos nanti tidak dipersiapkan dengan baik, anggota-anggota kurang dan sebagainya, ini tentu bisa juga suatu saat Kabupaten Kota Baru disusupi oleh gangguan-gangguan eksternal. Kalau di dalam sih saya oke lah, di sini semua taat terhadap aturan, taat terhadap aturan agama, sehingga satu sama lain saling menghargai, sehingga tidak terjadi Cukup, waktu Anda sudah habis. Dan sekarang saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan masih tentang memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara teoritis disebutkan bahwa konflik sosial terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen. Data demografi Kabupaten Kota Baru menunjukkan masyarakat yang berkarakteristik heterogen dari aspek budaya, suku, agama, dan pekerjaan. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Baru, apa strategi Anda dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat Kabupaten Kota Baru? Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal pencegahan terkait kesenjangan yang dimaksud, insyaallah kami kalau terpilih, insyaallah nanti kami terpilih, kami akan memaksimalkan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga kaum milenial tentunya tidak akan kita lupakan dalam hal bersatu untuk memperkokoh persatuan kita, khususnya di daerah Kabupaten Kota Baru yang kita cintai. Untuk selanjutnya mungkin Bapak yang bisa menambahkan terkait. Baik, kami tambahkan bahwa tentu persoalan kedamaian, kenyamanan tentu haruslah kita melibatkan kepada tadi kembali lagi persoalan keagamaan dan kerukunan agar senantiasa di Kabupaten Kota Baru yang kita cintai ini akan hidup lebih tenang, lebih nyaman, sehingga di masa kami 4 tahun 8 bulan bertugas di Kabupaten Kota Baru, alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini saya tidak menemukan hal-hal yang sifatnya ada gesekan-gesekan yang berarti. Inilah dengan kita menciptakan suasana Kabupaten Kota Baru, karena kami juga selaku pemerintah daerah yang kami selalu mengunjungi kepada warga-warga kami dan pesantren-pesantren yang ada di daerah-daerah terpencil, dan kami datang dan anjang sana dan silaturahmi, sehingga kami melihat apa kebutuhannya yang sebenarnya masyarakat-masyarakat kecil kita, sehingga kita bisa tahu persis apabila masyarakat kita kehidupannya tentu pada apalagi saat ini tentulah perlu adalah sentuhan daripada kepala daerah atau pemerintah, sehingga masyarakat kita juga apabila kita kunjungi maka keluhan-keluhan bisa disampaikan dengan kita, kemudian tanpa nanti ada gejolak, kemudian baru kita tahu. Tapi karena kita hari ini selalu kita kunjungi, kita datangi, sehingga keluh kesah yang ada bisa dapat ditangani oleh pemerintah dengan spontan. Inilah yang saya lakukan, dan ini sudah berjalan, bukan lagi angan-angan, bukan lagi mimpi, bukan lagi juga hanya bercita-cita, tapi inilah wujud yang saya sudah lakukan. Saya selama menjabat di Kabupaten Kota Baru, saya boleh dihitung jari keluar dari meninggalkan Kota Baru, karena ingin supaya Kabupaten Kota Baru hidup tentram, nyaman, kemudian kondusif. Cukup, waktu Anda sudah habis, dan kami memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 untuk
memberikan tanggapan. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Tentu saja sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa peranan Forkopimda ini betul-betul harus kita maksimalkan. Kemudian forum kerukunan umat beragama ini nantinya kita berikan anggaran yang cukup agar setiap berkala mereka melakukan pertemuan dengan tempat-tempat yang berbeda-beda. Misalnya bulan ini di Hampang, 3 bulan atau 4 bulan kemudian di Sengayam, kemudian beberapa bulan kemudian di ini. Ini dalam rangka konsolidasi potensi yang kita miliki. Memang keberagaman di Kabupaten Kota Baru ini ya sangat heterogen. Tapi apabila kita kelola, kita manage ini dengan baik, tentu ini akan menjadi potensi besar dalam membangun Kabupaten Kota Baru. Pemerintah juga harus senantiasa melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki Kabupaten Kota Baru. Tentu dengan mereka dilibatkan, mereka merasa memiliki kabupaten ini dengan baik. Di samping itu juga program-program pemerintah harus mengcover semua wilayah, semua daerah, kemudian juga semua suku, semua agama harus kita ayomi. Mereka harus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Dengan demikian akan terjadi nanti pemerataan, baik itu pembangunan ataupun juga kesempatan berusaha, pendidikan, berobat dan sebagainya. Semua aspek, semua bidang mereka harus mendapatkan hak-haknya yang sama dengan yang lainnya. Nah, kesenjangan-kesenjangan itulah yang biasanya menjadi gesekan-gesekan yang pada gilirannya bisa terjadi benturan horizontal. Dan kita masih ada waktu? Cukup, baik, terima kasih. Dan saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, kami tanggapi tentu apa yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa kegiatan ini sebenarnya bukan lagi ingin berangan-angan, tapi alhamdulillah kami sudah menjalani semua ini. Tentu silaturahmi, kemudian kami juga bersama-sama dengan forum koordinasi pimpinan daerah yang tidak ada henti-hentinya, kami selalu turun ke lapangan untuk selalu menemui daripada masyarakat selama kami bertugas. Dan alhamdulillah bila mana ada keluhan dan bila mana ada permasalahan, tentu kami bisa segera mungkin. Kita contoh dengan baru beberapa hari yang lalu ada saudara kita yang kena musibah dengan digigit dengan buaya sampai beliau meninggal. Tidak sempat berhari-hari, kami hanya beberapa jam kemudian kami akan mendatangi ke rumahnya. Ini kan memberikan suatu spot dengan depresi, dengan masyarakat kita terdampak musibah, karena kita langsung datang tiba-tiba untuk menghadiri dan mendatangi. Ini kan sebagai bagian daripada memberikan suatu spirit dan juga semangat, karena ini adalah ujian dan cobaan. Inilah bentuk wujud yang sudah berjalan dan berkelanjutan. Jadi bukan lagi angan-angan. Kami selama 4 tahun 8 bulan, boleh dihitung jari ya, kami meninggalkan Kota Baru. Kenapa? Saya adalah ingin betul-betul berikan pengabdian. Jadi bukan hanya janji, bukan hanya cerita, bukan hanya omong kosong, bukan hanya di atas kertas, tapi ini wujud yang sudah kami jalankan. Jadi berbicara visi misi ini kalau tidak dilakukan, tidak kita jalani, ini kan nonsen juga semuanya. Inilah yang hari ini saya lakukan. Cukup, waktu Anda habis. Dan kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Dan sekarang kita memasuki segmen yang keempat. Di segmen yang keempat ini tentu berbeda dengan segmen sebelumnya, segmen kedua dan segmen ketiga. Di mana pada segmen keempat ini, masing-masing pasangan calon diberi pertanyaan komitmen oleh tim perumus materi debat, di mana pertanyaan tadi sudah diundi. Ini adalah pertanyaan yang sama untuk masing-masing pasangan calon, di mana durasi mereka menjawab 2 menit. Saya akan buka amplopnya, dan kesempatan untuk segmen keempat ini
diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan komitmen. Pemekaran daerah kabupaten baru menjadi langkah alternatif bagi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mendekatkan pelayanan publik pada masyarakatnya di masa otonomi daerah ini. Secara geografi, Kabupaten Kota Baru memiliki wilayah daerah yang luas dengan jumlah kecamatan mencapai 21. Pertanyaannya, apa pandangan, komitmen, dan strategi saudara tentang adanya aspirasi pemekaran daerah otonomi baru Kambatang 5 di wilayah Kabupaten Kota Baru? Waktu Anda menjawab 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Kalau ditinjau dari luas daerah, Kambatang 5 itu memang dibandingkan dengan hulu sungai kira-kira 2-3 kabupaten gitu kan. Rentang ditinjau dari segi rentang kendali, kemudian keberadaan infrastruktur, kemudian perekonomian, memang kami berpandangan sangat layak untuk dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Karenanya kami apabila diberikan kepercayaan oleh masyarakat atas ridho Allah Subhanahu wa taala, setelah dilantik kami akan menandatangani usulan kepada menteri terhadap pemekaran Kabupaten Kambatang 5. Karena jika tidak dimekarkan, akselerasi pembangunan itu sangat lambat. Dengan APBD yang 2 triliun itu tidak cukup untuk mengcover pembangunan di sana. Jadi Kabupaten Kota Baru Kepulauan nanti tidak maju-maju, di sana malah setak. Nah, karenanya solusi bagaimana caranya supaya akselerasi pembangunan itu bisa dipercepat adalah Kambatang 5 harus dimekarkan. Karena suka tidak suka nanti apabila ibu kota negara pindah di Kalimantan Timur, itu juga pasti akan dimekarkan. Karena tidak mungkin daerah penyangga kondisinya seperti itu. Saya berkeyakinan kalau nanti ibu kota negara malah bisa dimekarkan 1 kota 2 kabupaten untuk daerah Kambatang 5. Nah, karenanya kami sudah menandatangani MOU tentang kesediaan menandatangani usulan manakala sudah dilantik menjadi bupati atau wakil bupati. Sesegeranya kami menyampaikan ke Komisi 2 DPR RI, ke Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Odda, agar Kambatang 5 segera dimekarkan. Cukup, waktu Anda sudah habis dan sekarang saya memberikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator tentang persoalan Kambatang 5. Memang Kambatang 5 ini menjadi prioritas karena kita tahu bahwa dengan luas Kabupaten Kota Baru 942 km persegi dibanding dengan Tanah Bumbu yang hanya 3.200, bisa 3 kali dengan Tanah Bumbu besarnya dengan Kabupaten Kota Baru. Kami merasakan begitu beratnya beberapa tahun ini, 4 tahun 8 bulan, tentunya kami melanglang mengelilingi 190 desa, 4 kelurahan. Tentu ini tidak begitu beratnya, tidak akan mungkin dengan anggaran APBD kita yang ada, yang kami jalani pada saat ini, tentu sangatlah berat. Sehingga kami bersepakat juga, dan bahkan kami sudah memberikan pembangunan-pembangunan yang ada. Karena untuk persiapan di sana kami sudah membangunkan fasilitas untuk rumah sakit nantinya ke depan. Ini sudah 2021 nanti akan terbangun. Kami sudah juga bangunkan pom bensin, ada beberapa. Karena ini kita tahu bahwa bagaimanapun dengan Kambatang 5 adalah bagian penyangga bagi kita, sehingga suka tidak suka kita pasti akan kita majukan, pasti akan kita mekarkan. Karena bagaimanapun ini bagian daripada Kabupaten Kota Baru yang sangat beban kita berat kalau tidak kita lakukan, dan masyarakatnya pun juga sudah memimpikan dan sudah berharap kepada kita semua, dan kami juga ada membuat komitmen untuk bersama-sama untuk memajukan. Dan ini pun wujudnya kami sudah memberikan infrastruktur jalan dan fasilitas-fasilitas lain, karena bagaimanapun pemekaran harus dibarengi dengan fasilitas yang ada. Tidak mungkin tidak
dibangun fasilitas lebih dahuluan, dan sekarang saya sudah bangun fasilitas itu. Cukup, waktu Anda sudah habis dan kita berikan aplaus untuk masing-masing pasangan calon. Baik, Anda masih bersama kami dalam debat publik putaran ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru 2020. Dan kita menginjak pada segmen yang kelima, di mana ini segmen tentu akan menarik karena masing-masing pasangan calon dalam debat terbuka ini akan memberikan pertanyaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan aturan main untuk masing-masing pasangan calon, di mana jika nanti pasangan calon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit, kemudian akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1 3 menit, dan akan ditanggapi 2 menit, dan kemudian akan ditanggapi lagi 2 menit. Paham? Ya. Baik, siap. Sekarang saya akan memberikan kesempatan pada segmen kelima ini untuk pasangan calon nomor urut 1. Silahkan Anda bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda hanya 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih saudari moderator. Pertanyaan, dalam visi misi dan program yang Anda buat, banyak sekali program yang Anda tawarkan kepada masyarakat. Padahal kita ketahui bersama bahwa besaran APBD di Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak lebih dari 2 triliun. Di samping itu, sepertinya apa yang Anda rencanakan sebagian sudah dilakukan oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Said Jafar Ali Idrus. Pertanyaan kami sederhana, bagaimana program-program yang Anda janjikan bisa terlaksana dalam kurun waktu kurang lebih hanya 3,5 tahun anggaran? Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Apa yang kami tuangkan dalam visi misi kami 3-4 tahun akan datang apabila kami terpilih itu sudah terukur, dan kami insya Allah akan bisa melaksanakan. Adapun dengan dana, tentu kami punya strategi. Misalnya sebagian proyek-proyek besar nanti, misalnya Jalan Lingkar, itu kami targetkan 1-2 tahun selesai dengan skema multi-years. Artinya kami sudah menghitung-hitung dulu dengan Pak Fajrul Rahman, angkanya mencapai 400 miliar. Kalau di multi-years nanti pembayarannya itu hanya mengeluarkan 100 miliar, maka sudah rampung ratusan kilometer, sehingga fleksibilitas APBD kita lebih luas. Kemudian perkantoran juga kita akan bangun di tahun pertama sampai tahun kedua itu harus selesai, terutama rumah sakit. Itu juga dibangun dengan skema multi-years. Katakanlah APBD kita nanti di 1,4, berarti belanja modal ada 800, berarti ada 600 miliar. Ini kalau kita manage dengan baik, kita manfaatkan dengan baik, kemudian tetapkan skala prioritas, kemudian sebagian di kita multi-years, dari 200 tadi sudah rampung perkantoran, kemudian Jalan Lingkar. Sisa 400, itu nanti bisa untuk kesehatan 50 miliar, untuk pendidikan, kemudian juga untuk stimulus ekonomi sisanya. Jadi di samping kita menganggarkan APBD yang ada, kami juga berupaya meningkatkan pendapatan kita, terutama recovery dulu. Kita harus meyakinkan kepada pemerintah pusat bahwa manajemen pemerintahan sekarang ini jauh berbeda dengan manajemen yang dulu. Profesional, penempatan orang-orangnya the right man on the right place, sehingga organisasi ini kita yakinkan kepada kementerian supaya menggelontorkan dana, misalnya DAK yang lebih besar lagi, karena hari ini APBN itu mencapai 2.540 triliun. Ini besar sekali. Jika kita meminta kepada pusat lebih besar untuk ke Kota Baru, itu wajar, karena kita sudah alam kita, sumber daya alam kita sudah dieksploitasi besar-besaran untuk membangun Jawa, Pulau Jawa. Sudah selayaknya, sudah sepantasnya sekarang pemerintah pusat memberikan anggaran yang besar kepada
daerah ini. Di samping itu juga kita akan meningkatkan derajat fiskal kita dengan meningkatkan BAD kita. Salah satu instrumen yang kita laksanakan nanti adalah pengelolaan aset yang dipisahkan. Seperti saya sampaikan sebelumnya, ini akan kita maksimalkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli kita, karena sumber daya alam kita melimpah. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Jadi apa yang disampaikan dengan paslon nomor 2, beliau masih menjanjikan kepada masyarakat nanti kalau beliau diberi kesempatan. Alhamdulillah kami sebenarnya ini sudah berjalan berkelanjutan yang sudah kita lakukan. Jadi tadi angan-angan yang 400 sekian miliar itu yang dilakukan disampaikan, tentunya nih kami sudah berhitung. Kami sudah hitung berapa biaya untuk jalan lingkar. Jalan lingkar itu hanya membutuhkan dana adalah kurang lebih daripada 225 miliar. Dan ini sudah dihitung. Panjang jalan, kemudian lebar jalan, tebal jalan, itu sudah dihitung. Jadi sehingga angkanya adalah 200 sekian miliar. Ini sudah selesai dengan jalan lingkar yang ada. Jadi bukan lagi sampai 400 tadi angan-angannya itu. 400 itu banyakkan duitnya itu. Dari mana kita dapat? Kemudian juga rumah sakit sampai 200 miliar ini kita pemborosan ini. Apa namanya, rumah sakit dengan perkantoran. Ini sudah kami hitung untuk menyelesaikan adalah perkantoran dengan perkantoran DPR dengan rumah sakit umum yang ada di Stagen. Kita tidak perlu sampai besar sekali karena sudah kami hitung bahwa anggaran yang tadi saya dapatkan CSR ini dengan 700 miliar itu nanti akan kami bagikan untuk penyelesaian di rumah sakit adalah kurang lebih 150 miliar, kemudian perkantoran adalah kurang lebih 125 miliar, kemudian juga selainnya untuk pembangunan jalan. Dan juga ke depan kami daripada PNS ada peningkatan daripada gaji adalah tukin. Ini sudah disetujui daripada Perpres nomor 37 tahun 2015. Maka bergembiralah kepada PNS akan mendapatkan tunjangan ke Waktu depan. Anda sudah habis dan saya memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menyanggah. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Perhitungan kami jalan lingkar 400 miliar itu memang kelasnya A. Karena pola yang kami lakukan nanti jika membangun infrastruktur itu, hari ini dibangun mungkin 20 tahun baru kita perbaiki. Tidak seperti sekarang di aspal hari ini, besok sudah mengalami pecah-pecah. Sehingga kita terus berkutat kepada infrastruktur dasar. Bagaimana kita bisa memajukan daerah kalau kita masih berkutat di infrastruktur dasar? Jalan seperti Kubangan dan sebagainya, baru itu di daerah Magalau, baru di aspal sudah mengalami kerusakan. Ini kan pola-pola yang begini, ini pola-pola ya sudahlah kita tinggalkan model seperti itu. Kita sekarang harus membangun infrastruktur kita berkelas supaya kita bisa nantinya mengalokasikan anggaran lagi untuk sektor-sektor lain. Jadi pola kami nanti baik itu kantor ataupun jalan ataupun pelabuhan itu memang standarnya standar nasional. Karena saya terinspirasi dengan Bapak Presiden Jokowi, dulu jalur Pantura itu menjelang Lebaran itu kan itu ribut, macet dan sebagainya, apa diperbaiki ini tiap tahun diperbaiki. Akhirnya beliau mengambil kesimpulan langsung ini kan dibetonisasi dan sekarang kan sudah tidak ada lagi persoalan. Nah harusnya kita juga membangun infrastruktur kita modelnya seperti itu. Nah kami berkeyakinan 1-2 tahun nanti jalan lingkar itu yang menelan biaya 400 itu akan men-trigger perekonomian di Kabupaten Kota Baru. Kita ini kaya sumber daya alamnya, tapi kenapa daerah ini tidak berkembang? Karena infrastruktur kita buruk. Ini harus kita sadari, dari 1.200 km jalan kabupaten itu kurang lebih 80% itu kondisinya tidak bagus untuk diakses gitu kan. Nah ini yang kita mau benahi nanti, makanya kita menganggarkan lebih baik besar sekali daripada nanti berulang-ulang. Terima kasih. Cukup, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Dan kemudian saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda
1 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diketahui, kewenangan pendidikan terbagi 3, pendidikan PAUD, TIK, dan pendidikan dasar kewenangan kabupaten, pendidikan menengah kewenangan provinsi, pendidikan tinggi kewenangan pusat. Akan tetapi dari semua jenjang pendidikan itu ada di Kabupaten Kota Baru, berarti Pemkab Kota Baru juga harus turut bertanggung jawab selain untuk pendidikan PAUD dan pendidikan dasar dalam beberapa hal, khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pertanyaannya, bila Pian terpilih melakukan apa terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi? Apa yang Pian lakukan nanti terhadap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di Kabupaten Kota Baru ini? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Sudah cukup. Bisa langsung dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Jadi terima kasih Pak Moderator apa yang diberikan pertanyaan tadi kepada paslon nomor 2. Sebenarnya ini sudah kami jalankan juga program ini. Jadi semestinya beliau mencarikan program-program yang lain untuk bertanya kepada kami. Jangan orang yang sudah menjalankan semua ini terus kemudian masih ditanya. Tentu nyaman kami jawab gitu kan, bahwa ini sudah berjalan yang namanya gratis untuk sekolah, ini PAUD juga, bahkan ada beberapa tunjangan-tunjangan yang sudah kami lakukan, program kami. Kemudian juga jangankan, sedangkan guru-guru agama aja hari ini sudah begitu besarnya yang diberikan tunjangan, sehingga ini kami sudah jalani apa yang diberikan pertanyaan. Jadi ini hari ini sudah berjalan, bukan lagi berangan-angan, bukan lagi yang dibilangin tadi bahwa Pian apa yang Pian lakukan, ini sudah saya lakukan. Memang tidak bisa spontan situ sini untuk membalik, karena apalagi dengan situasi dan kondisi hari ini. Persoalan kesehatan juga sama, tadinya juga dilempar persoalan kesehatan juga kita sudah gratiskan kesehatan. Memang tidak bahasanya tidak dijemput-jemput ke rumah, tapi bila mana ada masyarakat kita yang tidak mampu, maka buatlah surat bahwa ini tidak mampu, maka kita akan gratiskan. Jadi kalau misalnya nanti itu dibebaskan, kemudian bagaimana kehidupan daripada rumah sakit kita, maka kita lakukan bagi yang orang tidak mampu, sehingga ada keseimbangan, ada pemerataan kita lakukan. Kalau nanti kita gratiskan semua orang, biarpun orang yang mampu juga akan datang. Nah, di pendidikan ini sudah berjalan yang sekian lama. Nah, tentu memang di SMA adalah sudah pindah ke provinsi, adalah menjadi tanggung jawab provinsi. SMP, SD dan PAUD tadi ini sudah berjalan yang kita lakukan, tunjangan dan bantuan-bantuannya sudah selalu mengalir. Dan juga perlu Bapak ketahui bahwa pendidikan ini tentu ada beberapa sekolah-sekolah juga. Jadi bukan hanya kita melakukan pemberian tunjangan dan lain-lain, tapi rumah-rumah guru ini yang sudah kami bangun, ada beberapa puluh yang sudah kami selesaikan. Kemudian sekolah-sekolah yang sudah rusak ini juga kami sudah perbaiki. Memang tidak bisa situ sini menyelesaikan, tapi itulah tahap demi tahap, karena kita berbicara persoalan anggaran APBD kita yang sangat minim. Tentu harus kembali lagi kepada situ, tidak mungkin kita harus memaksakan. Tentu kita tahu juga apalagi kondisi hari ini di pusat, provinsi, juga ke daerah dengan situasi COVID pandemik ini, tidak mungkin kita harus bisa berlebihan diberikan bantuan, tapi alhamdulillah selalu dari tahun ke tahun juga mengalir dan diberikan bantuan, dan ini yang sudah kami lakukan. Waktu Anda sudah habis, dan silahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, kenapa kami menanyakan sektor pendidikan? Karena IPM kita pada saat kita mengambil alih dulu itu kalau tidak salah di ranking 2. Sekarang ini kan berada di ranking 7. Nah, salah satu indikator, beberapa indikator tentang IPM itu adalah persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, dan juga persoalan hidup layak. Menurut hemat kami, apa yang dilakukan selama ini terhadap dunia pendidikan, dunia kesehatan, kemudian juga perekonomian dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat ini masih perlu penajaman. Nah, karenanya kami nanti
di dalam pendidikan kita akan merenovasi gedung-gedung sekolah, peralatan kita bikin bagus, dan sistem pendidikan nanti ke depan itu tidak lagi menggunakan kapur tulis, ada anak kita tidur di bawah, tapi sudah menggunakan IT, sudah menggunakan computerized. Jadi kita benar-benar menggunakan memanfaatkan teknologi yang ada. Begitu juga di kesejahteraan para gurunya, itu nanti kita akan perhatikan pembayaran gaji yang on time, tunjangan yang on time, begitu juga tunjangan terpencil kembali akan kita berikan. Demikian juga di sektor kesehatan nanti juga tenaga medis dan para medis ini harus benar-benar kita tingkatkan supaya kinerjanya bisa kita tuntut lebih bagus lagi. Pelayanan kesehatan yang selama ini banyak keluhan dari masyarakat, terutama di desa-desa, ini akan kita anukan nanti postu, puskes pembantu dan sebagainya. Itu nanti akan kita perbaiki kondisinya. Jangan sampai ada puskesmas yang kotor apa dan sebagainya. Karena penyembuhan itu sugesti. Apabila melihat kondisi bagus, dia akan sembuh. Gitu kan. Baik, waktu habis. Terima kasih dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi atau menyanggah jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, juga apa yang disampaikan semestinya beliau bilang tadi ada beberapa puskesmas yang juga rusak, ada postu yang rusak, apa segala macam. Beliau adalah bagian daripada pemerintah. Semestinya beliau itu harus melihat itu, dan tugasnya beliau sebenarnya sebagai wakil untuk turun ke lapangan dan melihat dan melaporkan nanti bagaimana kondisi daripada pendidikan-pendidikan yang ada. Semestinya itu adalah tugasnya beliau. Jadi pertanyaannya selama ini kemana aja? Nah, tentu ini kami sudah lakukan juga. Sudah kami lakukan. Puskesmas ini juga berjalan, sudah ada 18 puskesmas rawat inap yang sudah kami bangun, yang ada di masing-masing di kecamatan. Jadi totalnya semuanya ada 28 puskesmas yang akan kami bangun, tapi yang sudah selesai kami bangun adalah 18 puskesmas rawat inap. Dan juga itu ada 67 mobil ambulan yang sudah kami serahkan kepada masing-masing desa yang sudah diterima, bahwa itu ada beliau masing-masing anggota dewan yang beliau duduk di belakang, dan beliau sudah menyetujui, dan jumlahnya ini sudah kami serahkan semua kepada masyarakat, dan ini sudah digunakan masyarakat. Ini tujuannya dengan membangun tadi untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat dan lain-lainnya. Tentu apa yang saya sampaikan tadi juga pendidikan juga berjalan. Memang tidak bisa kita lakukan spontan, karena kembali lagi kepada persoalan adalah anggaran. Tentu kita berbicara persoalan anggaran ini adalah betul-betul kita limit, kita jaga agar senantiasa bisa ketercukupan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga semuanya bisa dapat. Cukup, waktu Anda sudah habis dan kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Baik, hadirin, pemirsa, warganet, masyarakat Bumi Saijaan dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita memasuki segmen ke-6 atau closing statement. Ini adalah segmen pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selama saya menjabat sampai mengikuti masa kampanye pada Pilkada tahun 2020 ini, saya banyak mengunjungi desa-desa untuk menyapa dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Meskipun sudah banyak yang kita capai dan kita bangun, namun sebagai manusia
biasa saya menyadari masih banyak program-program pembangunan yang harus kita lanjutkan untuk memenuhi harapan masyarakat Kota Baru. Termasuk salah satu harapan warga Kota Baru, Tanah Daratan, Pulau Kalimantan, yaitu pembentukan daerah otonomi baru. Pemerintah pemerkasa kita akan mewujudkan bersama harapan masyarakat Tanah Kambatang 5 yang harus kita mekarkan. Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kota Baru, marilah kita sukseskan pilkada tahun ini dengan penuh kegembiraan, dengan semangat kebersamaan, sebagaimana moto Saijan. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada penyelenggara pilkada, terutama KPU beserta seluruh jajarannya, Panwaslu beserta seluruh jajarannya, serta terima kasih juga kepada TNI Polri yang sudah bersusah payah agar membantu dan menjaga untuk keamanan daerah, membantu keamanan pihak lain yang ikut juga mensukseskan terselenggaranya pilkada di Kota Baru. Yang lebih utama tentunya terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Kota Baru sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, karena di tangan Bapak Ibu lah kunci keberhasilan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kota Baru. Oleh karena itu kami SCA Arul mengajak seluruh masyarakat Kota Baru untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan hati yang senang dan gembira serta penuh dengan semangat kebersamaan dengan mencoblos nomor 1. SCA Arul lanjutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh warga masyarakat, kami berharapkan tanggal 9 Desember adalah gunakan hak pilih Bapak Ibu sekalian agar untuk memberikan bantuan dan mendukung nomor 1 dan untuk pembangunan Kabupaten Kota Baru untuk berkelanjutan, karena ini bukan lagi janji tapi ini adalah bukti nyata yang sudah kami berikan berjalan 4 tahun 8 bulan. Semoga kami berdua nanti akan terus melanjutkan program kami ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Cukup, waktu sudah habis. Terima kasih dan kesempatan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silahkan Anda menyampaikan closing statement. Waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat warga Bumi Saijaan yang tercinta, ulun selama ini biasanya sering memberikan pencerahan rohani. Sekarang ini ulun disuruh oleh masyarakat, dicalonkan oleh masyarakat untuk bercalon wakil bupati, yang tentunya nanti akan kemana-mana juga mencari aspirasi masyarakat, di mana nanti kami akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru ini. Dan ulun adalah anak almarhum Pak Wan Haji Sya'rani, Kiai Haji Sya'rani Nafiah almarhum. Ulun asli orang Kota Baru, dan motivasi ulun bacalon ini hadis Nabi, khairun nas amfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kami insya Allah akan bekerja dengan sebaik-baiknya memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru yang telah berpartisipasi memberikan fotokopi KTP-nya, sehingga kami alhamdulillah hari ini bisa berdiri di tempat ini. Kemudian dilanjutkan dengan sumbangan-sumbangan berupa atribut, kemudian seluruhnya, bahkan biaya kampanye pun disumbang oleh masyarakat. Kami hanya mendoakan semoga pian seberataan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika pian berikan kesempatan kepada kami atas ridho Allah Subhanahu wa taala, kami akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami tidak mengejar kekayaan, kami tidak mengejar harta, tetapi kami benar-benar mengabdikan diri kami untuk membangun Kabupaten Kota Baru agar sejahtera. Karena sudah lama warga Kabupaten Kota Baru mengimpikan yang namanya kesejahteraan yang hakiki. Insya Allah nanti kami dengan berbagai program yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami posting di
media sosial, insya Allah akan kami upayakan semua itu akan bisa dilaksanakan. Akhirnya kami memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar kami diberikan ketabahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kami dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya Insinyur Haji Burhanuddin, Wakil Bupati Kabupaten Kota Baru. Ulun Haji Bahrudin, calon Wakil Bupati Kota Baru, mengajak berataan lawan pian untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mencoblos nomor 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pas waktu Anda sudah habis dan kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon.